Waalaikumsalam. Oh, Jelita, silakan masuk. Apa Jelita? Silakan duduk. Makasih ya. Siapa? Aku malam-malam nemenin Ustazah. Mau cerita ya. Betul, mau konseling. Iya. Sebelumnya Jelita pernah konseling juga? Belum. Nah, jadi apa Jelita udah sedikit paham tentang konseling? Udah dikit. Dikit. Nah, jadi Ustazah berikan penjelasan sedikit lagi mengenai konseling. Konseling adalah di mana proses pemberian bantuan pada seorang konseli. Konselingnya siapa? Nah, konselingnya antum. Terus dari seorang konselor, memberi bantuan dari seorang konselor, konselornya Ustazah. Di mana proses ini untuk mengentaskan permasalahan yang dialami oleh konseli itu sendiri, yaitu antum. Kemudian di mana pada proses konseling ini kita memakai beberapa azas, di mana azas kerahasiaan, kekinian, kesukarelaan, terus keterbukaan. Nah, di mana antum terbuka dalam menceritakan apapun permasalahan yang antum alami. Kemudian ada azas kesukarelaan, sukarela antum menceritakan permasalahan yang antum alami. Kemudian ada azas kerahasiaan, di mana hanya antum, Ustazah, kemudian Allah lah yang tahu tentang permasalahan yang antum alami. Kemudian azas kekinian, di mana pada azas kekinian ini kita akan mengentaskan, menyelesaikan permasalahan yang antum alami sesuai dengan kekinian atau era modern pada saat ini. Pak antum udah mengerti? Insyaallah. Kemudian Ustazah akan memberi waktu untuk antum bercerita tentang apa yang ingin antum ceritakan. Silahkan antum ceritakan. Kemudian dengan waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup. Waktu 5 menit atau kurang lebih dari waktu 5 menit, tentu silakan antum bercerita. Terlebih dahulu antum silakan relaksasi antum dulu. Di mana posisi antum bisa rileks, di mana antum bisa bercerita dengan santai. Nggak usah tegang ya, biasa aja. Jadi apakah antum udah siap bercerita? Sebelumnya antum udah makan? Alhamdulillah udah makan. Alhamdulillah, udah malam juga ya. Kemudian silakan antum bercerita apa yang antum ceritakan. Terima kasih Ustazah. Ya. Sini Ana pengen bercerita tentang susahnya memiliki waktu. Terus? Yang mana Ana suka lalai. Ya, terus? Kebanyakan tidur daripada beraktivitas. Terus? Ya, menurut Ustazah gimana solusi dari permasalahan tersebut? Baiklah, kita cari solusinya sama-sama aja ya. Kalau untuk waktu, kan ini antum di pesantren juga ya. Biasanya untuk jam sekolahnya jam berapa biasanya jam sekolahnya? Kalau jam sekolah, masuk sekolahnya jam berapa? Masuknya biasanya jam 7.30. Jam 7.30. Jam 7.30 antum sholat duha dulu kan? Sholat duha. Terus masuk sekolahnya jam 8.30 kan? Jam 8.30. Antara sholat duha dengan masuk sekolah itu antum ngapain aja gitu? Ya, kadang pergi jajan dulu sebelum datang ustazahnya. Terus kadang pergi makan kalau mau makan. Terus kalau untuk PBM-nya atau cara pembelajarannya antum sering masuk atau sering keluar gitu? Masuk sering. Alhamdulillah sering masuk. Alhamdulillah. Tapi adalah kadang-kadang datang malasnya nak. Kalau datang malas tuh tidur. Di mana tidurnya? Di lokal? Iya, di kelas. Alhamdulillah. Terus ada bosan kayak gitu kan? Situ selesai belajar. Situ kan orang zuhur. Zuhur lagi. Pada zuhur apakah antum juga belajar pada zuhur? Ada cara pembelajaran pada zuhur itu biasanya kan ada tidur siang. Tidur siang tuh jadi pakai sebaik-baiknya untuk tidur. Tapi kadang saking capeknya nggak cukup tidur siang tuh. Nggak cukup sampai jam berapa itu? Sampai asar kan? Iya, sampai sebelum asar. Sebelum asar. Situ pada asar apa kegiatannya lagi? Pada asar tuh
bagi yang masak-masak Masak. gitu, bagi yang pergi main-main, bagi yang pengen belajar-belajar. Terus ada olahraganya juga. Kalau Ana jarang. Biasanya apa namanya itu? Biasanya antum kalau untuk keseharian itu antum bikin jadwal nggak? Bikin tapi lalai. Jadi apa yang antum rasakan? Antum udah bikin jadwal. Jadwal antum udah dari subuh sampai apa? Udah antum bikin. Yang antum lihatin kemarin di dalam apa tuh? Di dalam lemari buku antum. Udah antum bikin. Terus apa rasa antum yang kurang daripada jadwal itu lagi? Nggak ada yang kurang. Yang kurangnya adalah komitmen. Jadi itu yang kurang. Komitmennya dalam diri antum itu yang kurang. Yang kurangnya itu. Jadi yang kurang adalah komitmennya. Jadi antum udah bikin jadwal, subuh, bangun subuh, tadarus, apa semacam, udah A sampai B kan, A sampai Z. Udah dicetak A sampai Z. Terus yang kurangnya adalah komitmen. Antum harus komitmen dengan jadwal yang antum bikin. Jadi intinya antum harus komitmen harus antum tetapkan. Oh ya, jam segini ini aku harus bangun jam segini ini aku harus nggak lalai jam segini nih. Sholatnya segini harus sholat gitu. Jadi pergunakanlah waktu sebaik-baiknya, kecuali kalau kita sakit. Jadi yang kurang tadi adalah komitmen. Apakah antum bersedia untuk komitmen? Untuk kita coba 1 minggu ke depan? Insyaallah. Antum bersedia? Bersedia dari hati lubuk hati yang paling dalam. Apa kata Rasulullah di dalam hadis yang pertama? Innamal a'malu binniyat. Semua salah satu itu diawali dengan niat. Jadi harus niatkan dalam hati, harus niatkan komitmen di dalam hati. Apakah apa yang antum rasakan setelah bercerita? Ya, agak lega. Lega, alhamdulillah. Jadi terima kasih. Untuk kedepannya antum harus komitmen dengan jadwal yang antum buat. Terusnya kurang, silakan ditambah. Kemarin Ustazah udah menyuruh antum bikin jadwal juga. Jadi antum harus komitmen dengan jadwal yang antum buat. Jadi untuk minggu ke depan antum evaluasi lagi. Kita evaluasi lagi nanti. Jadi temui lagi Ustazah nanti. Setelah 1 minggu ke depan antum udah komitmen, antum udah bikin jadwal, apa rasanya yang kurang lagi nanti. Oke? Mungkin hanya demikian konseling kita pada malam hari ini. Semoga kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konseling kita pada malam hari ini. Apakah antum sudah merasa puas? Insyaallah. Apa kita akan melanjutkan konseling berikutnya lagi. Oke? Sekian dari Ustazah. Semoga kita berdua kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sesi konseling kita pada malam ini. Sekian dari Ustazah. Kalau ada salahnya enggak, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang antum tidur lagi? Sudah. Ya.